Kalau kita bicara mengenai pendanaan atau pembiayaan kepada debitur, kegiatan industri pembiayaan dibagi tiga, Mbak Alin. Satu adalah pembiayaan investasi, kedua adalah pembiayaan modal kerja atau modal usaha, ketiga adalah pembiayaan multiguna. Saat ini memang portofolio industri pembiayaan 65% memang masih sangat besar di pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan otomotif, kendaraan baru, eh, mobil baru dan bekas, kendaraan motor baru dan bekas juga. Nah, harapan kita tentunya nanti akan terjadi pergeseran, ada yang ke investasi, ada yang ke modal kerja dan modal usaha. Di mana modal investasi banyak pendanaan atau pembiayaan kepada sektor alat berat dan mesin-mesin industri. Pembiayaan modal kerja dan modal usaha yang saat ini kelihatan meningkat karena di mana alat berat yang sudah selesai dibiayai bisa dijaminkan kembali untuk debitur bisa mendapatkan pembiayaan modal usaha atau modal kerja. Contoh yang paling gampang kalau untuk di alat berat, manakala mereka menjaminkan alat beratnya kembali, tentu mereka membutuhkan modal kerja yang sangat-sangat singkat, yaitu misalnya membeli spare part baru untuk alat beratnya sendiri, membeli bahan seperti solar dan lain-lainnya. Dan ini bisa membantu mereka untuk sisi pembiayaan modal kerja atau modal usaha untuk tetap menambang. Yang terakhir adalah kalau kita bicara pembiayaan multiguna ini sendiri untuk otomotif, saya kok selalu meyakini bahwa pembiayaan otomotif ini pasti akan ada dan terus-menerus akan ada. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini sudah begitu banyak kendaraan yang terjual, dan kita selalu menyampaikan bahwa tren daripada orang Indonesia ini pasti akan mengganti kendaraannya setiap 4-5 tahun. Walaupun trennya ini mungkin nanti akan kepada mobil listrik ya Mbak Ali. Nah, COVID-19 juga akan merubah pola masyarakat Indonesia yang dulunya mungkin mengambil sikap naik Grab, naik kendaraan, dan mungkin akan lebih berhati-hati 2-3 tahun ke depan bahwa naik kendaraan pribadi jauh akan lebih aman. Dan harapan kami penjualan atau industri otomotif pun akan meningkat ke depan. Oke, Pak Suwandi, apakah Anda ada harapan untuk regulator untuk pertumbuhan dari industri multifinance ini untuk lebih memperbaiki juga ekosistem industri multifinance selain tadi relaksasi yang diperpanjang? Ya, kami sudah berdiskusi dan kami berterima kasih sebenarnya kepada OJK terkait perpanjangan daripada restrukturisasi POJK 14 untuk industri pembiayaan atau industri perusahaan multifinance. Telah juga diakomodir, antara lain di mana kami memohon kepada OJK dan sudah ada di dalam peraturan yang dirubah, bahwa untuk misalnya kami ingin mendapatkan pendanaan selain perbankan, yang dimana secara peraturan OJK sebelumnya bahwa kami harus mengajukan dulu proposalnya, misalnya kami ingin menerbitkan obligasi, OJK akan melakukan pengajian itu disampaikan bahwa secara peraturan 6 bulan untuk mereka review. Di dalam relaksasinya sendiri sekarang telah dipersingkat menjadi 2 bulan, Mbak Alin. Nah, terkait misalnya kita ingin menerbitkan MTN dan segalanya, ada juga batasan-batasannya di mana yang mana perlu di-rating, yang mana tidak perlu di-rating. Artinya bahwa OJK telah mendengar kami, OJK telah membantu apapun yang menjadi masukan dari asosiasi, dan kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada OJK atas semua diskusi dan masukan-masukan dari kami, dan telah diakomodir oleh OJK sendiri. Ya, Karena Pak pendanaan Suwandi, kami sangat bergantung dari pihak perbankan maupun dari pendanaan obligasi maupun MTN. jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.